Hai sobat vlog, assalamualaikum. Balik lagi di channel Bayu Roni Hidayat dengan saya sendiri di sini. Pada kesempatan sore kali ini, sembari nemani kalian ngebuburit, saya akan membahas mereview suatu produk yang ini sebenarnya bukan alat wajib pendakian guys, namun ini mempunyai suatu fungsi yang luar biasa ketika kita mengalami ataupun dalam pendakian ataupun berkelana di alam bebas guys ya. Ini dia alatnya, yaitu trekking pole guys ya, ataupun tongkat serbaguna, saya namakan seperti itu. Karena apa saya namakan seperti itu? Karena ini nantinya mempunyai fungsi yang sangat banyak. Jadi pada sore kali ini bukan hanya saja saya mereview, namun juga akan memberikan beberapa fungsi yang sangat urgent kepada kalian semua, sehingga kalian mempunyai alasan kenapa untuk bisa membeli trekking pole ini sendiri guys. Kita bahas dulu dari build quality dari trekking pole yang saya pegang ini sebuah sampel saja guys ya. Jadi kalau kalian membeli nanti berbeda-beda bahannya guys, karena bahan seperti ini ataupun alat seperti ini ada harga juga ada barang guys ya. Yang pertama dari gagangnya ini sendiri terbuat dari plastik ya. Di sini ada pengait, ini gunanya untuk mengaitkan ke tangan kalian ketika dalam pendakian guys ya, ketika jalan. Jadi kalian biasa kaitkan seperti ini ya, agar ketika terlontar itu tongkatnya tidak lepas guys dari tangan kalian guys ya. Ini talinya terbuat dari ya tali seperti biasa, tas-tas biasa ya guys ya. Juga ada kancingannya di sini, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini terbuat dari plastik. Di sini juga ada busa ya. Ini busa bisa ditarik ke atas ke bawah. Dan juga untuk tongkatnya sendiri ini terbuat dari aluminium ya. Untuk yang saya pegang ini trekking pole yang mereknya Energia guys ya. Kisaran panjangnya kalau nggak salah 1,5 meter guys. Jadi panjangnya pun mempunyai variasi tersendiri. Ada yang 1,5 meter, ada yang sampai 2 meter mungkin ya guys. Saya lupa ya. Nanti saya akan tampilkan beberapa variatif dari trekking pole ini sendiri guys ya. Dan ini modelnya lempit ya guys. Jadi hampir seluruh trekking pole itu bisa dilempit ya guys, ataupun dipendekkan ya. Ini panjang aslinya guys ya. Tinggal kita putar saja, kita panjangkan. BTW ini sudah saya pakai ya guys berkali-kali. Jadi ada bekas putih di sini, juga ada sudah borak-barik ataupun sudah beginilah barangnya ya. Tidak mengapa, namun saya ingin berbagi kepada kalian. Dan yang perlu kalian ketahui juga di salah satu lempitan ini ya, ada shocknya guys, ada pernya. Jadi ketika kalian nanti menghentakkan itu nanti seperti ada shock ya, seperti hanya shock motor guys ya. Jadi jangan khawatir sakit ataupun lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada juga pelindung ya, pelindung untuk melindungi bahan-bahan ataupun trekking pole ini sendiri agar tidak terlalu dalam menginjakkan kakinya ya guys ya. Dan pelindung ini bisa kalian lepas guys. Dan ini maaf sudah pecah ya guys. Ketika kemarin saya mendaki di Slamet ini pecah karena pas mendaki ke sana bertepatan dengan musim hujan. Jadi begitulah hasilnya ya. Dan untuk ujungnya sendiri juga ada pelindung di sini. Ini terbuat dari plastik, bisa kalian lihat ya. Dan bisa kalian copot guys ya. Kalau kalian copot nanti akan muncul seperti ini. Dan bentuknya ujungnya lancip ya guys. Ini fungsinya agar ketika kalian menghentakkan trekking pole di tanah itu masuk guys ya. Jadi tidak papak ataupun tidak apa namanya itu, tidak lurus dan tidak begitulah ya guys ya. Jadi seperti ini. Dan ini terbuat dari besi ya, jadi sangat solid ya guys ya. Dan saya tutup ya. Tadi saya olesi dengan oli agar tidak karotan guys ya. Inilah trekking pole yang saya pegang guys ya. Jika kalian ingin membeli, kalian bisa pergi ke online shop. Kisaran harganya 50 ribuan yang saya pegang ini, kisaran 50 ribuan sampai 200, bahkan ada yang 300, bahkan ada yang lebih mahal lagi guys. Tinggal kalian pilih mau yang bagaimana yang kalian inginkan dan sesuai budget kalian tentunya guys. Kita bahas selanjutnya yaitu fungsi dari trekking pole itu sendiri guys. Perlu kalian ketahui sebelumnya bahwasanya trekking pole ini sendiri sebetulnya bukanlah perkara ataupun peralatan wajib dalam pendakian guys. Namun kalau kalian pemula ataupun sudah proper sekalipun membutuhkannya, saya rekomendasikan banget membawa trekking pole guys ya. Karena apa? Karena alat ini nanti akan bermanfaat dan berguna banyak untuk kalian sendiri dalam perjalanan pendakian dan lain sebagainya guys ya. Kita bahas dulu yang pertama ya. Fungsi dari trekking pole itu sendiri yang pertama adalah membantu menjaga keseimbangan tubuh guys, yaitu membantu keseimbangan tubuh kalian guys.
Jadi ketika kalian melaksanakan sebuah pendakian, alat ini akan sangat berguna banget dalam masalah keseimbangan tubuh kalian guys, ya, menopang keseimbangan tubuh kalian. Perlu kita kan tahu kita mendaki pasti membawa beban yang sangat berat dan variatif di punggung kita guys. Jadi tak mau ya, mau nggak mau beban ada di pundak dan juga ada di kaki. Nah, dengan adanya trekking pole itu nanti akan meringankan dan menyeimbangkan keseimbangan tubuh kalian guys ya. Baik ketika kalian nanjak maupun ketika kalian turun di medan curam maupun di medan berlumpur, di medan berdebu sekalipun, alat ini akan bermanfaat menyeimbangkan tubuh kalian guys ya. Itu fungsi yang pertama dari trekking pole ya, yaitu menjaga keseimbangan tubuh guys. Fungsi selanjutnya yang kedua adalah menambah yakin memilih pijakan yang tepat guys ya. Jadi dengan trekking pole ini kalian nanti akan dimudahkan memilih pijakan yang tepat guys ya. Karena apa? Kalian bisa mengeceknya terlebih dahulu ya. Ketika itu berupa lumpur, kalian bisa mengecek kedalaman dari lumpur itu sendiri dengan ujung dari trekking pole ini sendiri guys ya, mengeceknya. Dan kalian pun bisa memilih pijakan mana ya, batu yang mana, tanah yang mana yang lebih kuat dengan trekking pole ini sendiri. Dan juga bisa juga kalian menggunakannya sebagai rem ya, pijakan kalian. Mungkin kalian lari dari atas ya, alat ini bisa menjadi rem kalian ketika ingin berhenti ya guys. Biasanya kan kalau kalian turun ya, kalau saya sendiri turun dari gunung itu biasanya sukanya lari-lari guys. Jadi alat ini sangat berguna ketika saya turun dari gunung, untuk fungsinya salah satunya mengerem ya. Selain di samping mencari pijakan yang tepat ya guys. Selanjutnya yang ketiga yaitu membantu mengurangi beban kaki guys ya. Di sini sebagaimana ya setelah saya katakan tadi ya, alat ini sangat berfungsi guys ya. Karena apa? Di punggung kita ada beban ya. Secara otomatis ya, kaki kita mempunyai beban yang sangat berat. Dengan alat ini itu akan mengurangi beban dari kaki kita guys ya. Juga ada sebuah penelitian dari Journal of Sport Medicine ya, tahun 1999 ya, yang menyebutkan bahwasanya ketika kalian ada beban di punggung, terus kalian menggunakan yang namanya trekking pole dalam perjalanan kalian, itu akan mengurangi 25% beban dari kaki kalian guys. Jadi akan meringankan persendian dan otot-otot dari kaki kalian guys ya. Ini sangat istimewa ya. Jadi walaupun alat ini murah ya, ya saya pegang ini murah ya guys ya. Nggak tahu kalian punya apa enggak ya, usahakan punya. Ini sangat bermanfaat untuk berlangsungan perjalanan kalian dalam pendakian guys, yaitu meringankan beban kaki kalian dan akan mengurangi di 25%, sehingga 25% ini ya, mengurangi beban kaki 25% dan meringankan persendian kalian guys. Oke, kita lanjut ke keempat guys ya. Fungsi dari trekking pole yang keempat adalah menjaga ritme berjalan ya guys. Jadi dengan trekking pole ini, ritme perjalanan kita itu akan semakin seimbang dan akan semakin balance, artinya seimbang ya. Dan mungkin ketika kalian keberatan pun akan tertopang dengan trekking pole ini ya guys, trekking pole ini guys ya. Jadi lutut, kaki dan lain sebagainya ya, pergerakan tubuh kita akan seimbang ya. Ketika mungkin kalian semakin lelah, akan diseimbangkan dengan alat ini guys, trekking pole ini ya. Begitulah guys ya. Dan ketika kalian turun pun ya, secara otomatis itu kan akan condong lebih ke depan guys ya. Dan ketika kalian naik itu akan lebih condong ke belakang. Itu pun akan tertopang dan terbantu dengan alat ini guys ya. Alat ini sungguh istimewa walaupun yang saya pegang murahannya guys ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima dari fungsi trekking pole ini sendiri ya, di antaranya yang kelima adalah, sebentar guys ya, yang kelima adalah membantu menembus semak belukar ataupun ranting ataupun arti mudahnya yang saya sering gunakan dalam alam bebas, yaitu untuk membuka jalan guys ya. Jadi dengan alat ini kalian pun akan dimudahkan ketika melewati vegetasi yang luas ataupun semak belukar ataupun ranting yang cukup menghalangi perjalanan kalian. Kalian akan dimudahkan dengan ujung dari tombak ini guys, tongkat ini guys. Jadi dengan tongkat ini kalian bisa membuka jalan ya, menyingkirkan sesuatu
halangan di depan kalian guys, karena kita tahu di alam bebas ataupun di pegunungan itu kita tidak tahu ranting itu ada semacam duri-duri kecilnya atau enggak ya, karena kebanyakan ranting di pegunungan itu memiliki duri-duri kecil, sehingga ketika kita memegang tanpa ada kaos tangan ya, sarung tangan di tangan kita, pastinya akan menimbulkan lecet ataupun bahkan sampai luka di tangan kita ya. Itulah guys salah satu fungsinya, yaitu untuk menyingkirkan ataupun membuka jalur dalam pendakian kita guys ya. Istimewa banget ini pokoknya lah. Dan yang keenam ya, tak kalah pentingnya juga ya, ini fungsi yang keenam adalah mengusir hewan liar di alam bebas guys ya, yaitu untuk mengusir hewan liar ya. Mungkin kita kan datang ke suatu tempat adalah suatu tamu ya guys. Tentunya tamu itu pasti di situ ada penunggunya, di situ juga ada penghuninya ya. Salah satunya hewan di situ. Dan kita tidak tahu hewan apa yang akan datang ya. Makanya dengan alat ini, ketika ada mungkin serangan hewan ataupun babi hutan sering-seringnya ya, kalian bisa menggunakan ini untuk mengusirnya guys. Namun ketika hewan itu tidak tidak mengganggu kalian ya, biarkan saja ya. Kalian bersifat seperti biasa saja ya. Nanti lama kelamaan hewan itu akan pergi sendiri, karena dirasanya oleh hewan tersebut tidak mengganggu dan tidak merusak alam tersebut guys ya. Jadi untuk safety keamanan, ketika kalian melakukan pendakian ya, harap seluruh makanan ya yang berbau menyengat seperti sarden dan lain sebagainya kalian masukkan ke dalam tenda. Dan ketika kalian habis memasak sarden, itu kan ada bekas kalengnya ya guys. Bekas kalengnya itu usahakan kalian masukkan ke dalam tenda, agar ketika kalian tidur malam itu tidak ada hewan yang mengendus-ngendus tenda kalian ataupun dom kalian guys. Karena pengalaman saya, sarden habis dimasak itu kan masih bau. Nah, saya letakkan, ada salah satu tim saya diletakkan di luar, lalu datanglah babi hutan. Waktu itu di Sindoro ya, di pos 3 guys ya. Jadi dengan alat ini kalian bisa mempergunakannya untuk mengusir hewan buas ataupun hewan hutan lainnya guys ya, yang mengganggu kalian tentunya ya, dalam tanda kutip untuk yang mengganggu kalian. Kalau nggak mengganggu, ngapain diusir ya, biarkan aja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, fungsi dari trekking pole ini sendiri ataupun tongkat serbaguna adalah menjadi penyangga shelter ataupun bivak ya, ataupun sebagai pasak dari bivak itu sendiri ataupun pasak dari dom kalian guys. Sebentar, maaf. Jadi dengan alat ini kalian bisa menyangga shelter ataupun bivak kalian guys ya. Kalau kalian panjangkan ini kan ujungnya ini lancip ya guys, jadi bisa ditancapkan ke tanah dan atasnya bisa menyangga shelter ataupun bivak kalian ya. Masya Allah ya, dengan alat ini ya, tanpa kita mencari ranting yang kuat ya, mungkin kita sudah perjalanan lelah malam ya, gerimis pula, kita tinggal menggelar plesit ya ataupun shelter ya, tinggal kita tancapkan, bisa deh ya. Karena ketika kita emergency ya, pasti kita akan membutuhkan alat ini ya guys ya. Sudah dalam keadaan emergency banget ya, pastinya kita membutuhkan alat ini. Tanpa basa-basi kita tinggal tancapkan, tinggal panjangkan guys. Dan ketika kalian tim kan secara otomatis banyak ya, tinggal kalian pasang di sisi-sisinya, sisi 3 ya, segitiga ataupun lain sebagainya guys. Yang penting flashlight itu bisa menjulang tinggi ya, karena biasanya kita kan malas ribet ya mencari ranting dan lain sebagainya, pun kita akan mematahkan ranting-ranting baru. Karena ketika ranting sudah lama di hutan ya, sudah tergeletak lama di hutan, itu pastinya akan keropos ataupun lapuk ya guys ya. Jadi kita membutuhkan ranting yang masih agak basah ya, agar semakin kuat. Dan tanpa ranting kita bisa menggunakan trekking pole kita untuk menjadi penyangga guys. Ini istimewa banget. Itulah tadi sekelumit ya guys ya, beberapa kata tentang trekking pole, mulai dari review dari kegunaan trekking pole ini sendiri. Semoga paparan ini bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya kalian namun untuk saya sendiri ya, secara umum untuk kalian dan terkhusus untuk saya. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video saya, silahkan dukung saya terus dengan cara like, share ke media sosial kalian, video ini share ke media sosial kalian, dan jangan lupa kalian tombol subscribe ya, agar semakin berkembang channel ini ke depannya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Bayroni Hidayat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam lestari,
Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.